Namaku Wahyu. Dulu aku bekerja mengantar galon keliling di Surabaya. Penghasilanku kecil, bahkan sering tidak cukup untuk makan sehari. Kontrakan menunggak 3 bulan, listrik hampir diputus, dan istriku mulai diam setiap kali aku pulang tanpa membawa uang. Yang paling menghancurkanku adalah Rara, anakku yang masih kelas 2 SD. Suatu malam, aku melihatnya minum air keran berkali-kali sambil pura-pura tersenyum. Saat kutanya kenapa belum makan, dia malah berkata pelan, "Rara masih kenyang kok ya?" Padahal di dapur tak ada apa-apa selain garam dan nasi basi. Sejak malam itu aku mulai putus asa. Aku berhenti berpikir soal benar atau salah. Yang kupikirkan cuma satu, bagaimana caranya besok kami bisa makan. 3 hari kemudian, temanku Rido datang ke pos ronda sambil mabuk. Disitulah pertama kali aku mendengar tentang seorang perempuan tua yang katanya bisa membukakan jalan uang. Awalnya aku mengira Rido cuma mabuk dan asal bicara. Tapi malam berikutnya, listrik rumah benar-benar diputus. Rara menangis karena takut gelap. Sementara istriku cuma duduk diam memandangi lilin kecil di lantai. Saat itulah aku menyerah. Rido mengantarku ke rumah perempuan tua itu di daerah pinggir rel kereta. Rumahnya sempit, catnya mengelupas, dan bau minyak kayu putih bercampur bangkai tikus memenuhi ruangan. Anehnya, ada kulkas tua menyala di pojok rumah, meski tidak tersambung listrik. Dengungnya pelan, tapi membuat kepalaku sakit. Perempuan tua itu kurus sekali, kukunya panjang menghitam seperti bekas terbakar. Ia menatapku lama sebelum berkata lirih, "Kalau sudah dibuka jalannya, jangan pernah menoleh saat dipanggil." Aku belum sempat bertanya apa maksudnya ketika ia membuka pintu kamar belakang. Ruangan itu gelap total. Hanya ada baskom berisi air hitam tepat di tengah lantai. Perempuan tua itu menyuruhku duduk tepat di depan baskom. Airnya hitam pekat seperti oli bekas, tetapi anehnya permukaannya bergerak pelan seolah ada sesuatu bernapas di dalamnya. Ia lalu membisikkan sesuatu yang tidak ku mengerti sambil menekan pundakku kuat-kuat. "Lihat terus, jangan berkedip." Awalnya aku hanya melihat bayanganku sendiri. Wajahku tampak kusam dan lelah. Namun beberapa detik kemudian sesuatu berubah. Bayangan di air itu mulai tersenyum perlahan. Padahal bibirku sama sekali tidak bergerak. Dadaku langsung sesak. Aku ingin bangun, tetapi tubuhku seperti ditahan. Bayangan itu makin lebar tersenyum, sampai sudut bibirnya robek. Matanya berubah hitam kosong. Aku refleks berdiri sambil mundur ketakutan. Saat itulah perempuan tua itu berteriak sangat keras, "Keluar sekarang, jangan menoleh apapun yang terjadi." Belum sempat aku memahami ucapannya, suara kecil tiba-tiba terdengar dari belakang ruangan. "Ayah!" Tubuhku langsung membeku. Itu suara Rara. Tidak mungkin aku salah dengar. Suaranya kecil, lemah, persis seperti saat ia memanggilku sebelum tidur. Napasku mulai tidak beraturan. Aku hampir menoleh ke belakang, tetapi perempuan tua itu tiba-tiba memukul punggungku dengan sapu lidi sampai aku terjatuh ke depan pintu. "Jangan lihat dia!" bentaknya panik. Aku segera berlari keluar rumah. Suara Rara masih memanggil dari dalam kamar gelap itu. Semakin lama semakin lirih. Saat sampai di jalan rel, aku baru sadar telapak kakiku berdarah karena berlari tanpa sandal. Malam itu aku pulang dengan tubuh gemetar. Namun keanehan dimulai keesokan paginya. Saat membuka aplikasi mobile banking, ada transfer masuk 15 juta rupiah dari rekening tak dikenal. Aku pikir salah kirim, tapi malamnya masuk lagi 10 juta. Besoknya lagi 20 juta. Uang itu datang terus tanpa pernah jelas siapa pengirimnya sama sekali. Dalam 2 minggu, hidupku berubah total. Utang lunas, listrik menyala lagi, dan dapur akhirnya terisi penuh. Istriku mulai tersenyum setelah lama terlihat murung. Bahkan Rara bisa kembali sekolah memakai seragam baru. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rara mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Ia sering bicara sendiri di kamar mandi. Kadang tertawa pelan menghadap tembok kosong. Pernah juga aku terbangun jam 3 pagi dan melihatnya duduk sendirian di meja makan dalam keadaan gelap. Matanya terbuka, tapi wajahnya seperti orang tidur. Saat kutanya sedang apa, ia menjawab pelan tanpa menoleh. Lagi ditemenin bapak hitam. Bulu kuduku langsung berdiri. Semakin hari tingkahnya makin aneh. Ia sering menatap bawah ranjang sambil tersenyum sendiri seolah ada seseorang di sana. Suatu malam istriku menangis ketakutan karena mendengar Rara berbicara dengan suara laki-laki berat dari dalam kamar yang terkunci rapat.
Aku langsung mendobrak pintu kamar Rara malam itu. Begitu pintu terbuka, suara laki-laki berat tadi mendadak hilang. Di dalam kamar hanya ada Rara yang duduk membelakangiku di lantai. Rambutnya basah seperti habis kehujanan. "Rara," panggilku pelan. Ia tidak menjawab. Perlahan anak itu menoleh. Matanya sembab dan wajahnya pucat sekali. Lalu dengan suara kecil ia berkata, "Bapak hitamnya marah karena ayah takut sama dia." Dadaku langsung terasa dingin. Aku mencoba menggendongnya keluar kamar, tetapi tubuh Rara terasa berat sekali. Saat itulah aku sadar, ada bekas telapak angan hitam di leher belakangnya, seperti gosong terbakar. Malam berikutnya aku mulai mendengar suara aneh dari bawah tempat tidur. Bukan suara hewan, lebih mirip napas panjang orang tua yang sakit. Pelan, berat, kadang disertai suara kuku menggaruk kayu dari dalam ranjang. Dan setiap suara itu muncul, uang di rekeningku selalu bertambah lebih banyak dari sebelumnya. Mulai takut memakai uang itu. Setiap kali membeli sesuatu, pasti ada kejadian aneh setelahnya. Saat aku membeli kulkas baru, listrik rumah tetangga sebelah tiba-tiba terbakar. Ketika aku membayar motor cash, keesokan harinya, seorang pengamen ditemukan mati tertabrak tepat di depan gang rumahku. Semua terasa seperti ada harga yang diam-diam dibayar orang lain. Aku akhirnya kembali ke rumah perempuan tua di pinggir rel. Namun rumah itu kosong. Pintu kayunya lapuk, halaman dipenuhi rumput liar, seolah sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Seorang penjual rokok di dekat rel memandangku aneh saat kutanya soal perempuan itu. "Kamu datang sendirian?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Wajah lelaki itu langsung pucat. "Dari tadi kamu ngomong sama siapa di depan rumah itu?" Jantungku langsung berhenti sesaat. Karena sejak tadi, aku sadar ada suara napas berat tepat di belakang pundakku. Dekat sekali, seolah seseorang berdiri menempel di tubuhku sejak tadi. Aku tidak berani menoleh. Tubuhku kaku sementara napas berat itu terdengar makin jelas di belakang telinga. Bau tanah basah bercampur bangkai perlahan memenuhi udara. Penjual rokok tadi mundur beberapa langkah sambil membaca doa pelan-pelan. Lalu aku mendengar suara yang sangat kukenal. Ya, suara Rara. Padahal anakku sedang di rumah. Aku langsung lari tanpa melihat ke belakang. Sepanjang jalan menuju rumah, suara langkah lain terus mengikuti di belakangku. Bukan langkah manusia biasa. Suaranya berat seperti kaki basah menyeret tanah. Saat sampai di gang rumah, suasana mendadak sepi. Lampu rumah warga mati bersamaan. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Istriku menangis histeris di ruang tamu. "Rara hilang," katanya. Sejak maghrib Rara masuk kamar sendirian, lalu tidak pernah keluar lagi. Aku langsung berlari ke kamarnya. Jendela terbuka lebar, tirainya bergerak pelan tertiup angin malam. Di lantai kamar ada jejak kaki lumpur hitam menuju bawah ranjang. Dengan tangan gemetar, aku berlutut dan mengintip ke bawah ranjang. Gelap. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu dua mata merah perlahan terbuka dari dalam kegelapan. Napas busuk langsung menyembur ke wajahku. Tubuhku refleks mundur sambil berteriak. Namun sesuatu tiba-tiba menarik kakiku sangat kuat, hingga kuku-kukuku patah menggesek lantai. Istriku histeris mencoba menarik tubuhku, tetapi suara Rara terdengar dari bawah ranjang. "Ayah, jangan ambil Rara lagi." Tangisku pecah saat mendengar suaranya. Makhluk itu lalu keluar perlahan. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya hitam berlendir seperti tanah kuburan basah. Di lengannya, Rara tertidur lemas seperti boneka rusak. "Pembayaran belum selesai," bisiknya. Lampu rumah langsung padam. Tetangga mengaku mendengar teriakan kami sepanjang malam, tetapi tak satu pun berani masuk. Saat pagi tiba, rumah itu kosong. Yang tersisa hanya bau kemenyan dan uang berserakan penuh darah di lantai rumah.